Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Tahu gak sih teman-teman, banyak banget ternyata hal unik tentang negara kita sendiri yang membuat orang Turki itu saat aku ceritakan kayak, wah kok bisa sih? Terus gimana gitu. Jadi mungkin setelah aku share ke teman-teman, teman-teman baru ngeh betapa uniknya orang-orang kita dan negara kita. Dan mungkin teman-teman juga ada yang pernah mengalami hal seperti ini ya saat cerita tentang Indonesia. Jadi apa aja sih hal-hal tersebut? So let's check it out. Yang pertama adalah orang Indonesia itu nggak punya nama belakang atau nama belakangnya beda-beda. Nggak punya nama belakang itu biasanya kayak generasi nenek kakek kita dulu ya. Banyak banget tuh misalnya kayak di kampung nenek aku namanya tuh cuma satu kata gitu. Misalnya Sutrisno, udah Sutrisno aja gitu. Tapi kalau seandainya zaman sekarang kayaknya udah jarang ya orang yang nggak punya nama belakang. Jadi orang zaman sekarang tuh namanya tuh panjang-panjang. Nah tapi yang bikin uniknya nama belakang kita tuh beda-beda. Kayak aku tuh ceritakan ke temanku, kalau misalnya nama belakang aku tuh kan Ariria ya surname-nya. Jadi surname itu sebenarnya artinya nama keluarga. Tapi bukan Ariria itu nama keluarga aku, itu cuma nama aku aja. Terus nama belakang adik aku itu kan Kumala. Terus aku bilang tuh nama belakang aku sama adik aku itu berbeda gitu. Dan itu hal biasa di Indonesia. Dan nama belakang itu saat dijadikan bahasa Inggris artinya tuh bukan nama belakang tapi jadi surname alias nama marga alias nama keluarga. Terus mereka bilang, kok aneh ya, berarti apa dong indikatornya kalian berasal dari orang tua yang sama? Terus aku mikirin, ya nggak ada. Misalnya kayak di Turki itu kan kakak adik, nama belakangnya misalnya Arifolu semua gitu. Jadi menandakan kalau dia tuh dari keluarga ini. Kalau di Indonesia ya apa yang ngaku aja gitu, aku satu keluarga sama ini. Gitu. Tapi aku jelaskan juga ke mereka kalau orang-orang Chinese itu banyak yang nama belakangnya tuh kan serapan ya dari bahasa mereka. Misalnya Margatan jadi Tanuwijaya. Nah terus anak-anaknya nama belakangnya semua pakai Tanuwijaya gitu. Ya orang-orang kaya lah gitu ya. Jadi gimana teman-teman, sehabis nonton video ini apakah teman-teman tertarik membuat nama belakang untuk anak teman-teman nanti? Oke, selanjutnya kalau teman-teman search di Google pencarian, rata-rata tinggi laki-laki Indonesia itu tuh termasuk yang terkecil di dunia dan perempuannya juga. Jadi kayak untuk laki-laki 155, untuk perempuan 150 atau ya bener-bener. Jadi orang kita itu generasi terakhirnya kecil-kecil itu mungkin generasi orang tua kita kali ya, kayak anak sekarang mah karena udah gizi tinggi-tinggi ya. Tapi tetap aja kalau teman-teman cari di search bar Google pasti keluarnya Indonesia. Dan aku tuh setiap ketemu teman-teman Turki aku tuh bilang, kan mereka selalu bilang gini kan awalnya, ih kok kamu tinggi sih, bukannya orang Indonesia itu kecil-kecil ya. Terus aku bilang ya untuk keluarga aku anomali ya, pasti akan selalu ada orang tuh yang berbeda sendiri dari kaumnya. Dan aku bilang asal kalian tahu ya kayak gini tuh bisa dirubah. Kayak orang Jepang itu kan dulu kecil-kecil tapi karena gizi yang baik akhirnya gennya tuh ada mutasi genetik gitu loh, jadi tinggi-tinggi kan mereka sekarang. Dan aku juga kasih tau ke mereka, tapi walaupun demikian Indonesia itu masih terpendek di dunia. Dan mereka itu sampai searching depan aku loh. Ih gak sopan banget, emang gak percaya kalau aku tuh cerita tentang kayak gini. Dan mereka kaget, iya dong, terpendek itu adalah orang-orang Indonesia. Ya unik ya, mungkin setelah nonton video ini teman-teman akan termotivasi untuk ngasih makan anak teman-teman supaya bisa tinggi. Karena aku dan adikku itu lebih tinggi daripada papa dan mamaku, beneran deh. Padahal mamaku itu udah termasuk tinggi ya untuk di zamannya. Mamaku tuh tingginya 167 apa, nggak nyampe 170, tapi aku tingginya 173. Adik aku tuh tinggi 178, papa aku itu tinggi 171, masih tinggian aku sedikit. Ya karena itu susu terus. Oke, selanjutnya ini memang kayaknya tradisi di negara Asia Tenggara aja nggak sih? Kayak
orang-orang Arab gitu, Timur Tengah, itu mereka pasti mahar-maharannya tuh selalu nggak jauh-jauh dari emas. Ini kita kecualikan dari suku Bugis ya, karena nanti orang pada bilang, halo lu nggak pernah lihat suku Bugis apa, hantarannya seabrek, terus uang panainya banyak, terus pakai emas, belum tahu Aceh dia. Ya tapi kan kita nggak ngomong satu suku tertentu ya, kita tuh ngomong orang Indonesia pada umumnya maharnya itu seperangkat alat sholat gitu. Misalnya kayak mamaku tuh maharnya tuh dulu saat menikah tuh ya memang cuma Al-Quran sama mukena, itu yang disebut seperangkat alat sholat. Tapi setelah menikah bukan berarti dia nggak dikasih hadiah gitu, dikasih juga kayak mobil gitu. Tapi itu kan bukan mahar, itu hadiah, beda cerita ya. Nah itulah yang membuat mereka kaget. Kalian terinspirasi dari mana kok alat sholat kayak mukena, sejadah, tasbih gitu dijadiin mahar? Mungkin terinspirasi dari kata-kata Nabi Muhammad kali ya, perempuan yang paling mulia itu yang ridho maharnya tuh tidak memberatkan gitu. Wow. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang udah nggak terlalu trending lagi ya, anak-anak Gen Z gitu menikahnya seperangkat alat sholat. Kayaknya Gen Z tuh sekarang maharnya tuh unik-unik. Misalnya kayak waktu itu ada yang kucing British Shorthair lah. Terus apa lagi? Terus uang misalnya nominal lucu kayak 22 juta 222 gitu. Atau kayak artis levelnya Ramadhani aja, maharnya itu mahar simbolis aja gitu. Uang sebesar 1.500 berapa gitu. Coba kalau nggak salah ya, maharnya tuh cuma simbolis, simbol aja gitu supaya ijab kabulnya sah gitu. Jadi mahar sama hadiah beda ya. Dan mereka tuh kadang rasa kayak, ih kok kalian mau aja sih? Ya karena mahar sama hadiah beda sayang. Oke, lanjut lagi. Jadi cerita ini berasal saat aku tuh lagi scroll Instagram ya. Terus temanku tuh ada yang lagi umroh. Ada sih temanku yang Turki, si Orçun, itu ngeliat kayak dia masih muda ngapain ke Mekah gitu. Terus aku bilang, loh kalau orang Indonesia itu prinsipnya sebelum keliling dunia ke Mekah dulu. Ya kayak gitu kan, rata-rata aku juga ya pertama keliling dunia tuh ke Singapura dulu sih. Tapi maksudnya sebelum yang jauh banget, usahakanlah umroh dulu. Dan ini tuh bagus ya trennya di antara para orang Indonesia. Jadi ada yang melihat ini kayak gaya-gayaan, tapi kalau seandainya gaya-gayaan pun ini tuh adalah gaya-gayaan yang bagus. Kalau kita punya uang ya harusnya kita mendahulukan itu dong, jadi tamu Allah ya enggak. Dan mereka tuh kayak terkesima, wow di sini aja orang-orang itu tuh pada nunda-nunda umroh gitu. Bahkan yang udah tua-tua aja belum tentu mau umroh kan. Tapi kalau aku cerita gitu ke mereka di Indonesia, yang umroh itu malah yang masih seger-seger badannya. Kalau haji baru yang tua-tua. Kalau yang kayak kita lihat artis-artis ibu kota, artis-artis yang kayak Nikita Mirzani, Nia Ramadhani gitu, pasti mereka tuh muda-muda udah pada umroh, ya kan? Emang unik sih tradisi kita ini. Nah ini teman-teman bangga nggak? Oke lanjut lagi. Ini karena aku baru potong poni, jadi poninya tuh masih lucu gitu loh saat dibikin tirai. Nah kalau ini emang sih aku agak sakit juga sih saat sadar. Misalnya kayak pas aku ke Belanda, aku itu pas keluar dari jalur keluarnya, lane keluarnya itu paspor Indonesia itu nggak ada paspor diistimewakan gitu. Keluar dari Belanda harus ngantri panjang. Sedangkan kalau mereka punya paspor Malaysia dan Singapura dan juga paspor Uni Eropa itu ada lane sendiri supaya cepet keluarnya. Terus aku jadi tersadar gitu. Ya juga ya, udah kita nggak diajarin bahasa Belanda, ya nggak apa-apa sih, kita juga nggak butuh bahasa Belanda, kita butuh bahasa Inggris. Itu kalau dulu kan orang-orang kan mungkin belum banyak yang tahu ya, saat masa bersiap memang keturunan Belanda itu dihabiskan gitu. Terus bahasa Belanda itu dimusnahkan lah ya istilahnya. Kayak kita punya bahasa sendiri, kita harus bangga punya bahasa sendiri gitu. Tapi ya juga ya harusnya kita tuh seperti beberapa negara yang kayak dikasih privilege gitu kan. Mereka dulu kan udah ngambil sumber alam kita, terus kenapa kita nggak dikasih free visa kayak ke negaranya gitu, kasih apa kayak gitu, keistimewaan apa, ini mah enggak ya. Begitulah aku kalau lagi ngobrol-ngobrol nih sama teman-temanku yang kayak dari Maroko gitu, mereka tuh jago-jago loh bahasa Perancis karena bekas jajahan Perancis. Tapi kalau masalah ini mah bodo amat. Yang aku kepikiran sampai sekarang itu,
kok kita nggak dapat hak istimewa apa-apa ya dari Belanda ya, padahal kan dulu mereka ngeruk kita gitu. Dan yang terakhir, orang Indonesia itu wajahnya sangat beda banget ya. Kayak pas aku tunjukin wajah orang Papua itu, mereka nggak akan nyangka kalau itu masih satu negara sama kita. Dan itu juga yang bikin aku tuh kayak gampang-gampang aja gitu bohongin orang. Kalau mau misalnya aku bilang temanku ini tuh dari Uzbekistan, aku dari Kazakhstan, terus